Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada sebuah garapan perbaikan televisi ya. Oke, hari ini kita ada sebuah televisi sub dan untuk tipenya ini adalah LC32LE 340M ya. Yang mana untuk televisi ini mengalami kerusakan. Untuk suaranya normal dan untuk gambarnya ada. Namun di sini untuk gambarnya ini ada sedikit rusak. Nanti teman-teman bisa lihat untuk kerusakannya ya. Dan sebelum kita mengeksekusi televisi ini apakah bisa diperbaiki atau tidak, kita akan buka dulu ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan untuk langkah yang pertama, seperti biasa saya akan coba nyalakan televisinya terlebih dahulu. Oke, TV sudah standby. Dan untuk penampakannya seperti itu ya. Untuk layarnya di sini tampil seperempat dan 3/4-nya ini hitam bergaris-garis seperti itu ya. Apakah bisa untuk perbaikan pada televisi ini? Teman-teman bisa lihat di bawah sini ada liquid yang sudah terkelupas. Sebentar, saya akan turunkan dulu untuk tripodnya. Di bawah sini ada hitam-hitam seperti liquid terkelupas ya. Dan di sini juga sama. Untuk di bawah sana sampai ke ujung sana di sini ada beberapa hitam-hitam seperti ini. Di situ ya. Di sini dan di sini dan di bawah sini seperti liquid seperti liquid bocor ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya seperti biasa saya akan buka dulu untuk televisinya. Dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Untuk pemandangan dalamannya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Dan karena televisi ini mengalami kerusakan, gambarnya hanya seperempat dan 3/4-nya ini hitam. Kita akan buka keseluruhan ya. Kita akan cari tahu pada kupingan sampingnya, untuk televisi ini mempunyai kupingan samping atau tidak ya. Dan untuk sebelumnya, televisi ini belum saya buka untuk sebelumnya, dan kita akan cari tahu ya untuk kupingan sampingnya ini ada atau tidak. Dan sebentar, saya akan buka dulu untuk keseluruhan. Dan untuk bawahnya di sini sudah berkarat-karat, teman-teman bisa lihat pada framenya ini, penutupnya ini di sini sudah berkarat-karat.
pantas saja untuk televisi ini liquidnya seperti terkelupas ya. Ternyata di sini ada yang korosi seperti ini untuk penampakan casingnya. Dan oke, saya akan buka dulu ya. Di sini ada beberapa baut yang menutupi untuk LCD ini, dan saya akan buka dulu. Dan oke, di sini sudah tampak ada 3 kupingan di samping sisi sebelah kanan ya, di sini. Dan oke, sebentar ini saya akan bersihkan terlebih dahulu untuk sisa-sisa karat yang masih tersisa di dalam panel ini ya. Di sini ini seperti ini. Ini akan saya bersihkan terlebih dahulu, dan kita akan periksa pada cop kupingan sampingnya ya. Di sini ada 3. Untuk gambar yang hilang seperempat atau hilang setengah, teman-teman bisa cari untuk kerusakannya pada kupingan sampingnya yang di sini ya. Dan oke, karena di sini untuk gambarnya ini tampil 3/4, tampil seperempat, dan yang 3/4-nya mati, ataupun 3/4-nya ini hitam. Kita akan periksa di 2 cop yang di sini ya, 1 dan 2 di sini. Kita akan periksa tegangannya ada atau tidak ya. Dan oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk langkah yang selanjutnya setelah saya teliti, memang benar untuk tegangannya di sini. Untuk kedua cop yang di sini memang ada yang tidak nyampe ya. Saya cocokkan dari kupingan di kanan dan kiri dan tengah. Ada beberapa tegangan yang tidak masuk ya. Oke, sebentar, saya akan turunkan dulu untuk kameranya. Dan oke, di sini ya, teman-teman bisa cari untuk pinnya. Teman-teman bisa kerik menggunakan cutter atau alat yang lain untuk melepas ini ya, penutupnya. Karena di sini PCB-nya tertutup, teman-teman bisa kerik ya, atau bisa disolder langsung. Cuman hati-hati, ini sangat rawan sekali ya. Apabila tidak berhati-hati akan menempel di sampingnya. Oke, di sini untuk pencarian, saya tadi mencarinya seperti ini ya, seperti ini. TV-nya saya nyalakan, kemudian saya ukur mulai dari sini PGH, PGL dan teman-temannya. Dan memang benar untuk jalur yang di sini tidak ada satu ya. Untuk tegangannya memang putus, mungkin di sini ada yang korosi. Dan setelah saya telusuri, ternyata di sini untuk tegangan PCC 3,2 voltnya tidak hadir di cop ini ya. Di sini dan di sini. Di sini sebentar. Oke, pada pin nomor 1 di sini adalah tegangan PGH-nya 32 volt, dan untuk pin nomor 2 di sini adalah PCC 3,2 voltnya adalah PCC dari copnya ini. Dan untuk PGH, dan untuk PGL dan teman-temannya bisa cari di pin di sini ya. Oke, di sini untuk PGL-nya ini adalah min 5. Dan oke, dan di sini untuk tegangannya di sini tidak nyampe ya, cuma ada PGH-nya, PGL, dan untuk PCC 3,2 voltnya di sini tidak ada ya di cop bawah dan tengah di sini. Dan oke, di sini saya akan putuskan untuk menjampernya saja. Teman-teman bisa siapkan kabel email yang kecil ya. Oke, seperti ini. Dan teman-teman bisa solderkan pada pin kupingan samping yang di sini ya. Oke, sebentar. TV-nya saya matikan, dan saya akan solder terlebih dahulu ya pada pin nomor 2.
Oke, seperti ini ya. Untuk tegangannya saya jumperkan seperti ini. Di sini untuk pin nomor 2, di sini adalah pin PCC 3,2 voltnya, yang mana untuk tegangan di sini untuk tegangan ini tidak nyampe ke kupingan nomor 2 dan nomor 3 ini ya, di bawah dan di tengah ini. Karena untuk jalurnya di sini mungkin ada yang korosi atau ada yang putus di tengah-tengah sini ya. Dan dan di sini setelah saya sambung untuk jalurnya, kita akan lihat untuk hasilnya apakah berhasil atau tidak ya. Sebentar, saya akan nyalakan untuk televisinya. Dan alhamdulillah untuk televisinya ini sudah menyala. Dan di sini mohon maaf, ini bawah ini agak bergaris-garis, mungkin karena liquidnya di sini bocor. Mungkin gambarnya tidak normal 100% ya. Di bawah di sini ada yang rusak. Sebentar, saya akan beri sinyal antena terlebih dahulu. Kita akan lihat. Seperti ini ya penampakan gambarnya. Dan di bawah sini ada yang hitam-hitam bergaris. Untuk yang di sini tidak bisa diatasi ya, karena liquidnya sudah bocor. Dan saya akan rapikan terlebih dahulu ya. Simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Untuk framenya di sini sudah saya pasang kembali ya, dan di sini saya tambahkan isolasi lakban, karena framenya di sini pada awal video kita sudah melihatnya karena sudah berkarat-karat. Dan untuk perbaikannya seperti tadi ya, televisi ini mengalami putus jalur pada kupingan tengah dan bawah karena jalur mengalami korosi ya. Kemungkinan di dalam panel kaca ini mengalami korosi yang mengakibatkan tegangan tidak sampai ke kupingan tengah dan bawah ya, yang mengakibatkan gambarnya ini hitam 3/4 yang menyala cuma 1/4 layar ya. Dan saya akan coba nyalakan ulang kembali untuk televisinya. Dan untuk gambarnya seperti ini ya. Mohon maaf, mungkin gambarnya tidak normal 100% karena di bawah sini hitam-hitam pada awal video tadi, karena panel sudah mengalami bocor ya pada liquidnya di sini. Dan untuk garis-garis yang di bawah sini dan untuk hitam-hitam di sini tidak ada solusinya ya. Ini solusinya cuma ada satu, yaitu diganti untuk panel LCD-nya. Dan perbaikan kita hari ini berhasil, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sukses untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.